Kemudian nomor 16. Fungsi pajak dalam mengatur menyeimbangkan penerimaan negara dan pengeluaran negara disebut dengan fungsi. Ada kata lagi satu ini, menyeimbangkan, otomatis ini namanya stabilisasi. Kalau ada kata seimbang-seimbang itu berarti stabilisasi. Jadi fungsi pajak, nah ini baru fungsi pajak itu ada 4. Kalau tadi fungsi APBN ada 6, kalau fungsi pajak ada 4. Budgeter atau fungsi anggaran, distribusi, stabilisasi, dan regulasi. Nggak ada fungsi alokasi. 17. Iuran selain pajak yang dikenakan untuk barang-barang tertentu dan diatur oleh pemerintah dinamakan apa namanya? Ini adalah cukai. Kemarin sudah saya contohkan cukai, salah satu yang dicukai adalah tembakau ya. Di Indonesia itu cukai tembakau. Kalau retribusi itu biasanya untuk jasa, kayak karcis, parkir, wisata, nah itu namanya retribusi. Kalau bea itu dikenakan atas perbuatan atau kejadian, biasanya untuk pernyataan atau hukum, perjanjian, kerjasama, dan lain sebagainya. Contohnya adalah materai. Cukai, nah itu tadi, cukai untuk barang-barang tertentu. Kemudian 18, sistem pungutan pajak yang dilakukan dengan self-assessment system. Di sini ada kata self. Self-assessment. Self-assessment itu artinya sendiri. Berarti di sini dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak. Oke, kita lanjutkan nomor ini tadi 18 ya. Self, di sini ada kata self berarti sendiri. Kalau official itu ditentukan oleh aparat perpajakan. Jadi sudah ditentukan itu official assessment. Ada lagi satu namanya withholding. Nah, kalau withholding itu ini bantuan pihak ketiga. Ada 3 ya. Kemudian nomor 19. Di situ ada tabel 0 sampai 50 juta, tarifnya 5%, 50 sampai 250 juta 10%, di atas 250 itu 15%. Ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Nah, tarif seperti ini disebut tarif apa? Kita lihat di sini tarifnya dari 5%, 10%, 15%. Ini namanya adalah tarif apa? Progresif, artinya semakin naik tarifnya. Ada 3 tarif ya. Satu tarif tetap. Kalau tarif tetap itu sudah ditentukan nominalnya, tetap. Berapapun objek pajaknya, tarifnya tetap, semuanya sama, tetap. Nominalnya misalnya 10.000 semua. Nah, itu namanya tetap. Kemudian kalau proporsional, nah proporsional itu presentasenya yang tetap. Misalnya, berapapun objek pajaknya, tarifnya adalah 5% semua. Itu namanya proporsional. Jadi beda ya, proporsional itu yang tetap presentasenya, kalau tetap itu nominalnya yang sama. Kalau progresif itu berarti semakin naik, kalau degresif ini semakin turun. D artinya turun, kalau progresif itu semakin naik. Yang perlu diingat adalah perbedaan antara proporsional dan tetap. Kalau proporsional itu prosentasenya yang tetap 5% misalnya. Kalau tetap itu nominal, misalnya 10.000. Nomor 20, berdasarkan sifat. Nah, ada pembagian pajak berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya adalah subjektif dan objektif. Kalau A ini berdasarkan lembaga yang memungutnya. Siapa? Apakah pajak yang memungutnya dari pusat atau dari daerah? Kalau ini
berdasarkan subjeknya, pajak langsung dan tidak langsung. Kalau yang B itu berdasarkan sifatnya subjektif atau objektif, berdasarkan subjek atau berdasarkan objeknya. 21. Berdasarkan 1, 2, 3, 4 yang termasuk pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini artinya bisa dilimpahkan. Kalau pajak penghasilan ini pajak langsung karena yang bersangkutan, langsung bersangkutan. Nggak boleh misalnya saya yang punya gaji kok yang harus bayar pajak orang lain, itu nggak bisa. Karena ini pajak langsung. Bumi dan bangunan juga seperti itu. Dikenakan langsung kepada pemilik tanah atau bangunannya. Nah, yang pajak tidak langsung itu adalah pajak pertambahan nilai, PPN. Contohnya kalau kalian beli di restoran itu kan kalian yang nanggung. Ya, itu namanya pajak tidak langsung. Bisa dipindah tangankan penanggungnya. Nama pajak barang mewah. Jadi 3 dan 4. 3 dan 4. Lanjut nomor 22. Nah, ini merupakan seorang pengusaha sukses dengan pendapatan kena pajak setahun sebesar 400 juta. Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, maka tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada Pak Andi adalah sebesar. Nah, jadi dalam PPh ini ada peraturannya. Silahkan nanti dibuka Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Itu ada 5 tingkatan. 50 juta, di bawah 50 juta itu 5%. Kemudian di atasnya berarti 50 sampai 250 itu 15%. Enggak ada 10%. Kemudian di atas 250 sampai 500 juta itu 25%. Di atas 500 juta itu 30%. Jadi ini karena 400 juta maka di range atau di antara 250 sampai 500 juta, maka ini 25%. Selanjutnya nomor 23. Pak Robert atau Robert adalah seorang pegawai sebuah perusahaan dengan penghasilan 5 juta per bulan. Robert telah menikah selama setahun namun belum memiliki anak. Berdasarkan kondisi tersebut, besarnya PTKP Robert adalah, nah, ini hanya kalau berkaitan dengan PTKP, gaji atau penghasilannya ini enggak berpengaruh. Yang namanya PTKP itu sudah diatur. PTKP untuk satu orang itu berdasarkan undang-undang terakhir, untuk satu orang itu adalah 54 juta. Saya sendiri ini. Nah, itu 54 juta. Kalau sudah beristri atau bersuami itu ditambah lagi 4,5 juta. Kemudian ada tambahan lagi untuk 3 tanggungan. 3 tanggungan ini bisa keluarga, bisa anak. Jadi maksimal 3. Itu masing-masing 4,5 juta. Nah, di sini karena Pak Robert itu sudah menikah tapi belum memiliki anak, berarti hanya PTKP wajib pajak si Pak Robert 54 juta dan ditambah istri karena sudah menikah 4,5, berarti 54 ditambah 4,5 juta. Hasilnya adalah 58.500. Kalau misalnya ini Pak Robert sudah memiliki anak 1 misalnya, berarti ditambah lagi 4,5 juta. Berapa jadinya? Tambah 4,5, 63 juta jadinya kalau misalnya punya anak 1. Sampai ke tanggungan ketiga. Kalau anaknya 4, ya berarti tetap hanya 3 yang dihitung. Yang keempat enggak. Gitu. Jadi ini hanya 54 juta untuk wajib pajak Pak Robert dan ditambah 4,5 juta karena sudah menikah, miliki istri. 24.
identitas wajib pajak, namanya adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kalau SSP ini untuk membayar, namanya surat setoran pajak. Kalau SPT ini surat pemberitahuan, ini untuk melaporkan SPT itu. Kalau SPPT itu surat pemberitahuan pajak terutang. Biasanya ini untuk PBB, surat pemberitahuan pajak terutang. Kalau NISN ya nomor induk siswa, nggak ada hubungannya dengan perpajakan. Terakhir, nah ini karena ini harus menghitung banyak ya, nanti silahkan dihitung. Cara menghitungnya adalah dengan yang pertama, mempunyai sebidang tanah seluas 100 meter persegi dengan nilai 500.000 per meter. Terus berdiri bangunan seluas 40 meter dengan nilai jual 600.000. NJOP-TKP-nya 10 juta. Berarti di sini cara menghitungnya pertama adalah dihitung dulu nilai jualnya. Nilai jualnya ini 100 dikali 500. Kemudian 40 dikali 600. Nanti ditambahkan berarti 100 dikali 500.000 sama dengan 10 juta ya, 10 juta. Kemudian 40 dikali 600 ribu. Bentar saya lanjutkan. Tadi 40 kali 600 itu 24 juta. 24 juta. Nah, ini jadinya totalnya adalah 34 juta. Kemudian dikurangi. Ini dikurangi NJOP-TKP-nya, yaitu 10 juta. Ini mengurangi 10 juta. Jadi tinggal 24 juta. Sama dengan 24 juta. Nah, karena 24 juta ini di bawah 1 M, karena di bawah 1 miliar, maka tarifnya adalah PBB. Maaf. Salah. PBB-nya sama dengan 20% dikalikan 0,5% dikali 24 juta. Maaf. Ada yang salah nggak? Oh, sorry. Saya salah menghitung, maaf. Ini 50 juta. Jadinya di sini 74. Ya, 74 ini 64. Maaf, kurang fokus. Jadi di sini
64 juta. Jadi hasilnya sama dengan 64.000. Ini pajak PBB-nya. Yang ini. Nah, begitu. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Dijumlahkan dulu. Jumlahkan dulu, ini dicari dulu, baru jumlahkan, baru dikurangi NJOP/TKP-nya. Nah, kalau ini nilainya kurang dari 1 miliar, maka di sini 20%. Tapi kalau ini lebih dari 1 miliar, maka di sini nilainya 40%. 0,5-nya tetap. Jadi tinggal dikalikan itu. Nah, itu mungkin itu yang bisa kita bahas. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan ditulis, dicatat, nanti ditanyakan ketika pertemuan. Mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Nanti kalau masih kurang paham, kita bahas di lain waktu. Terima kasih, selamat belajar. Saya akhiri. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.